Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanai Pramudia. Di sini saya akan mempresentasikan analisis manajemen perubahan PT Indofood Sukses Makmur dalam menerapkan manajemen perusahaan untuk menghadapi persaingan era society. Pembahasan strategi bisnis biasanya dirancang untuk memajukan perusahaan posisi yang diinginkan dalam industri tertentu. Keuntungan besar dapat dicapai selama periode waktu tertentu. Pengembalian investasi grup ICBP memproduksi dan memasarkan berbagai produk konsumen. Merek yang menawarkan solusi praktis untuk konsumen segala usia. Produk grosir CBP Group adalah pemimpin pasar dalam merek-merek mereka. Perkembangan perusahaan yang kurang memuaskan tercermin dari omset Indofood pada tahun 2009 sebesar Rp 37,4 triliun, lebih rendah dari level Rp 38,8 triliun pada tahun 2008. Laporan tahunan Indofood 2010. Keadaan tersebut memaksa Indofood mengambil langkah strategis dengan melakukan restrukturisasi internal untuk mengatasi permasalahan perusahaan. Rektu- Restrukturisasi Indofood dilakukan dengan memisahkan divisi consumer brand branded produk produk CBP menjadi unit bisnis tersendiri. Perusahaan baru tersebut 99,9% dimiliki oleh PT Indofood Tbk yang mulai beroperasi pada awal 2010. Peningkatan nilai perusahaan melalui proses restrukturisasi merupakan upaya untuk menumbuhkan perusahaan. Grup CBB terdiri dari divisi yang A. Mie instan, divisi pada memproduksi dan memasarkan berbagai produk, misalnya mie instan, mie telur, dan bihun instan dengan kapasitas produksi lebih dari 16 miliar paket per tahun. CBP Group merupakan salah satu produsen mie instan terbesar di dunia. Keberagaman portofolionya mencakup kebutuhan semua segmen pasar. Merek terkenal seperti Indomie, Supermie, Sarimi, Sakura, Pop bihun, dan mie telur 3 ayam. Yang B, produk susu. Kelompok produk susu memproduksi dan memasarkan susu kental manis, krim, susu UHT, susu botol steril, susu pasteurisasi, susu bubuk, mentega, dan es krim. Mereka yang berada di bisnis susu. Indolaku, produsen produk susu terkemuka di Indonesia dan salah satunya anak perusahaan tidak langsung dari ICBP. Yang C, makanan ringan. Divisi makanan ringan memproduksi dan memasarkan berbagai macam produk biskuit serta jajanan modern. Analisis dilakukan melalui tahap analisis yang terdiri dari 4 bagian, meliputi yang pertama analisis kinerja Indofood sebelum restrukturisasi, yang kedua analisis nilai sinergi dan profitabilitas restrukturisasi Indofood. Yang ketiga, analisis kekayaan pemegang saham. Yang keempat, analisis kinerja perusahaan jangka panjang. Analisis strategi restrukturisasi Indofood terdiri dari 4 langkah, yaitu analisis kinerja Indofood sebelum restrukturisasi, analisis sinergi dan manfaat restrukturisasi Indofood, analisis kekayaan pemegang saham, dan analisis kinerja jangka panjang perusahaan. Restrukturisasi Indofood berdasarkan analisis 4 tahap dapat diringkas sebagai berikut. Pertama, Indofood menjalankan strategi restrukturisasi berdasarkan internal perusahaan. Yang kedua, kebijakan restrukturisasi Indofood diperlukan untuk menghasilkan arus kas guna meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan arus kas bebas. Ketiga, meningkatkan nilai perusahaan untuk membawa kemakmuran bagi pemegang saham. Kenaikan nilai Indofood tidak sebanding dengan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Indofood membutuhkan strategi baru untuk terus meningkatkan perjualannya dan terus meningkatkan nilai
perusahaan untuk pergantian manajemen di PT Indofood. Yang pertama, manajemen perubahan. Yang kedua, inovasi dan perubahan. Yang ketiga, strategi restrukturisasi. Yang keempat, budaya dan manajemen perubahan. Berikut adalah beberapa proses manajemen perubahan PT Indofood. Yang pertama, misi manajemen strategis. Yang kedua, strategi berkelanjutan PT Keberhasilan Indofood CBP. Yang ketiga, analisis strategi restrukturisasi. Yang keempat, implementasi manajemen strategis. Teknik manajemen perubahan. Yang pertama, penyesuaian. Yang kedua, untuk mempromosikan hubungan interpersonal yang baik. Yang ketiga, restrukturisasi. Yang keempat, manajemen strategis. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Yang keenam, komunikasi. Peran kepemimpinan dalam manajemen perubahan. Yang pertama, adaptasi gaya kepemimpinan. Yang kedua, manajemen strategis. Yang ketiga, untuk mempromosikan hubungan interpersonal yang baik. Yang keempat, pengaturan. Yang kelima, fasilitas manajemen perubahan. Perubahan budaya organisasi. Yang pertama, penyesuaian. Yang kedua, manajemen strategis. Yang ketiga, untuk mempromosikan hubungan interpersonal yang baik. Yang keempat, reorganisasi. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Harapan dan pentingnya manajemen perubahan di masa depan bagi perusahaan PT Indofood. Yang pertama, memenuhi persyaratan pelanggan. Yang kedua, menjaga hubungan dengan baik karyawan. Yang ketiga, mengadopsi praktik manajemen strategis. Yang keempat, reorganisasi. Yang kelima, beradaptasi dengan perubahan. Sekian dari presentasi saya. Dari topik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.